Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, Kau teruslah menyertai hidup kami, memberikan nafas kehidupan, menyelamatkan kami dan menebus kami terus dengan memberikan kami keselamatan hari demi hari, kasih kami yang berlimpah, anugerah-Mu yang berlimpah. Kami bersyukur Tuhan untuk napas kehidupan, penyertaan Tuhan, perlindungan dalam Allah Tuhan atas hari yang beri, atas hari yang Kau beri. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi yang mendengarkan benar-benar sesuai kehendak-Mu, mendapatkan kelegaan, mendapatkan iman, mendapatkan semangat, dan mendapatkan damai sejahtera sukacita pada pagi hari ini dan selama-lamanya. Dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita baca firman Tuhan di Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Temanya adalah doa Yesus untuk kita. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi perikop Yohanes 17 ini tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Tapi kalau kita lihat di ayat 20 sampai 21 ini bukan hanya murid-muridnya saja, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 20 kita baca ulang lagi, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, maksudnya untuk murid-muridnya, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi murid-murid itu memberitakan tentang Yesus melalui Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Dan juga 12 murid itu yang memberikan Injil, dan juga rasul-rasulnya juga ya, seperti Rasul Paulus, ya, memberitakan Injil, dan ada juga Injil Yakobus, ya, Yudas juga, saudara Tuhan Yesus. Di sini dua Tuhan Yesus Kristus untuk apa? Untuk supaya di ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Apa maksudnya menjadi satu? Menjadi kudus, memperoleh kemuliaan Tuhan yang dulu pernah hilang, karena manusia pernah kehilangan kemuliaan Tuhan waktu dia berdosa. Ada ayatnya firman Tuhan di Roma 3 ayat 23, sebab manusia telah berbuat dosa, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, doa Tuhan Yesus Kristus untuk kita tuh apa? Menjadi satu dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa, bukan hanya Tuhan Yesus, ya. Di sini ada kata kita dan Roh Kudus juga menjadi satu, tidak terpisahkan, ya. Jadi ada firman Tuhan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kelaparan, ketelanjangan, kelaparan, tidak ada, ya. Ini adalah firman Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan Yesus juga berdoa sampai saat ini dan selama-lamanya. Dia berdoa supaya kita kudus, penuh kemuliaan Tuhan, bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus, artinya kudus. Kalau doa Tuhan Yesus ingin bersatu dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa dan Roh Kudus, masa kan kita mau bersatu dengan dunia lagi? Enggak mau kan? Makanya jangan berbuat dosa lagi, ya, jangan bersatu dengan dosa, ya, minta ampun, maafkan dosamu, dan minta dari Yesus Kristus menyucikan, menguduskan dari segala dosa, dan jangan berbuat dosa lagi. Kita hidup kudus, kita mau bersatu dengan Tuhan Yesus, Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Dan doa Tuhan Yesus itu mereka semua menjadi satu, ini adalah bicara tentang perjamuan kawin anak domba, karena perjamuan kawin itu bicara kesatuan antara Tuhan dan mempelainya, perempuan, gerejanya, kitanya. Itu yang kedua. Mempelai Kristus itu kita mau menjadi satu dengan suami kita Yesus Kristus dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Jadi di sini ada dua tujuan doa Tuhan Yesus Kristus yang percaya kepadanya, yaitu kita semua di sini, supaya kita menjadi satu, kudus, penuh kemuliaan Tuhan, penuh kuasa Tuhan tentu saja,
bisa mengadakan tanda-tanda mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, untuk persiapan pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Kita semua mempelai perempuan, pengantin perempuan akan bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus dalam pesta perjamuan kawin anak domba, berkumpul sama-sama Tuhan di ruang Maha Kudusnya. Amin. Terima kasih Bapak Yesus Kristus Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapak surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang dahsyat ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau terus berdoa bagi kami, supaya kami bersatu denganmu ya Bapak, dalam Bapa Allah Tuhan Yesus Roh Kudus, bersatu dalam kekudusan, kemuliaan, bersatu dalam kuasa-Mu Tuhan. Yang kedua, kami juga bersatu dalam pesta perjamuan kawin anak domba, waktu kedatangan Tuhan kedua kalinya untuk menjemput kami masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Berikan kami Tuhan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, dari surga tercurah, supaya kami hidup dalam kemenangan hari demi hari, hidup dalam kekuatan Tuhan, hidup dalam iman, hidup dalam kesehatan, kesembuhan, pemulihan, dan mujizat. Berikan kami kuasa atas roh-roh jahat, berikan kami kuasa untuk mengusir setan-setan, roh-roh jahat. Berikan kami kuasa untuk menginjak ular dan kencing, seperti janji firman-Mu berkata demikian. Berikan kami kuasa untuk menyembuhkan orang, semua banyak orang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membangkitkan orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mengusir setan-setan di dalam dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.